saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena masalah Maleakhi 3 ayat 1 adalah masalah yang amat serius, di mana dikatakan di sana bahwa sebelum Tuhan datang ke Ka'bahnya, pertama-tama dia harus mengutus utusannya. Nah, untuk dapat memahami secara mendalam apa yang dimaksudkan oleh utusan perjanjian di Maleakhi 3 ini, maka tentunya kita harus membuka ayat selanjutnya, yaitu ayat 2 dan 3. Mari kita gabungkan 3 ayat ini, saudaraku. Maleakhi 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Siapakah utusan perjanjian itu? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baiknya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita lihat ada 7 poin penting yang bisa kita lihat dari Maleakhi 3 ayat 1 sampai yang ketiga ini. Pertama, ada 2 orang yang dibicarakan dalam ayat ini, yaitu Tuhan dan utusannya. Dan poin kedua, lihat, kata Tuhan, Tuhan mengundang perhatian kita bahwa sebelum dia datang ke Ka'bahnya, dia terlebih dahulu mengutus seseorang, yaitu messenger of the covenant, untuk mempersiapkan jalan. Kemudian ketiga, kemudian Tuhan dengan mendadak datang ke baiknya. Poin keempat, siapakah yang sanggup tahan berdiri? Dan poin kelima, kedatangan Tuhan ke Ka'bahnya ini sungguh menakutkan. Karena dia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Poin keenam, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, yaitu dinas kependetaan. Poin ketujuh, pertanyaan, siapakah yang dapat bertahan pada hari kedatangannya itu? Menunjukkan dengan tekanan yang tegas bahwa sebagian orang tidak akan dapat bertahan, bahwa mereka itu akan jatuh berguguran dalam masa kegoncangan, early writing halaman 270, dan tidak dapat bertahan menghadapi proses penyucian itu. 5 Testimonies halaman 80 dan 8 Testimonies halaman 250. Inilah 7 gambaran daripada Maleakhi 3, saudaraku, ceritanya. Ya, jadi kita lihat bahwa utusan perjanjian ini mengapa begitu penting harus mendahului kedatangan Tuhan di sini? Karena ternyata kedatangan Tuhan ke baiknya ini sungguh dahsyat, saudara-saudaraku. Sungguh menakutkan, saudara-saudaraku. Mengapa? Ayat 2 menekankan bahwa siapakah yang sanggup tahan berdiri apabila ia menampakkan diri. Jadi kita tidak dapat memotong ayat 1 itu. Ya, kita harus lanjut kepada ayat yang kedua. Ya, jadi Ellen G. White, Nabi Tuhan Ellen G. White menempatkan Maleakhi 3 ini juga bukan hanya pada kedatangan Yesus yang pertama, tetapi juga dia menempatkan pada peristiwa penyucian Ka'bah di akhir 2300 petang dan pagi di bilik yang maha suci di sorga, saudaraku. Pemeriksaan pengadilan. Jadi Yesus datang ke Ka'bahnya. Lalu kemudian ayat yang kedua ini dan ketiga selanjutnya ditegaskan bahwa kedatangan Tuhan ini adalah tujuannya untuk menyucikan dinas kependetaan atau yang disebut tadi dalam ayat 3 Bani Lewi, saudaraku. Nah, pada waktu Yesus masuk ke bilik yang maha suci di sorga, belum ada dinas kependetaan yang disucikan, yang dimurnikan. Oleh karena itu, tentunya utusan perjanjian di sini belumlah digenapi secara lengkap oleh Yesus pada kedatangan yang pertama atau pada waktu dia masuk ke bilik yang maha suci di sorga. Untuk itu, saudaraku, karena ini adalah masalah yang amat serius, masalah yang sangat penting bagi saudara dan saya, maka kita harus mengetahui siapa utusan perjanjian yang selanjutnya yang akan datang mendahului kedatangan Yesus ke Ka'bahnya, ya, di bumi tentunya. Mari kita lanjutkan, saudaraku. Ya, karena Maleakhi pasal 3 ya adalah kelanjutan kepada Maleakhi pasal 4. Jadi Maleakhi pasal 4 adalah lanjutan daripada Maleakhi pasal 3. Oleh karena itu kita harus datang kepada Maleakhi pasalnya yang keempat. Nah, ini adalah
Poin yang kedua yang tidak diketahui oleh pendeta Dr. Jonathan Kuntarap, ya, identitas Elia. Ya. Jadi siapakah utusan selanjutnya yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan? Yaitulah Elia. Identitas Elia. Mari kita lihat, mari mengenal Elia dari misinya. Mengamarkan keluarga umat Tuhan. Maliaki 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maliaki 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Mari kita perhatikan, saudaraku, ya, Elia diutus untuk mengamarkan keluarga umat Tuhan sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mengerikan tersebut. Jadi kita lihat hubungan Maliaki 3 dan 4 ini sangat erat sekali, saudaraku. Di Maliaki 3 ayat 2 bahwa pada saat Yesus masuk ke Ka'bahnya itu begitu dahsyat sehingga sebagian orang tidak sanggup tahan berdiri. Nah, oleh karena itu Maliaki 4 ayat 5 di sini menegaskan bahwa sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu tiba, pertama-tama Tuhan akan mengutus Elia nabi itu menjelang kedatangan hari Tuhan. Ya, jadi kita lihat poin pertama, ciri-ciri Elia atau misi daripada Elia ini, yaitu memberitakan hari Tuhan yang besar dan dahsyat, yaitu untuk mengamarkan keluarga umat Tuhan, ya, supaya umat ini bangun dari tidur rohaninya, saudaraku. Poin yang kedua, mari mengenal Elia dari misinya, ya. Berdasarkan Matius pasal 17 ayat 11, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Nabi Elia diutus untuk memulihkan segala sesuatu. Inilah poin yang kedua, saudaraku. Ya. Dan poin ketiga, kita lihat mengenal Elia dari misinya. Kata-kata penutup dari Maliaki itu adalah sebuah nubuatan yang berkenaan dengan pekerjaan yang harus sudah terlaksanakan sebagai persiapan bagi kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua. Dikutip dari buku Soter Watman, 21 Maret 1906. Poin ketiga dari mengenal Elia dari misinya ini ialah Elia bekerja bagi mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau kita ingin melihat, mengetahui siapa utusan perjanjian yang akan mendahului kedatangan hari Tuhan yang besar dan dahsyat ini, ya kita lihat dari sini misi Elia yang ketiga adalah mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita lihat di dalam buku Testimonies to Minister halaman 475, ya. Kita lihat misi Elia di sini di bawah judul Biarkan Sorga Memimpin. Nubuatan harus digenapi. Tuhan berfirman bahwasanya aku akan mengutus kepadamu Elia nabi itu mendahului kedatangan hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Seseorang akan datang dalam roh dan kuasa Elia, dan apabila ia muncul, orang-orang akan mengatakan, Anda terlalu bersungguh-sungguh, Anda tidak menginterpretasikan Alkitab itu dalam cara yang sepatutnya. Marilah ku beritahukan kepadamu bagaimana mengajarkan pekabaranmu itu. Saudara boleh baca kutipan bahasa Inggrisnya di bawah ya, pada halaman 475 paragraf yang ketiga. Jadi kita lihat, mari mengenal Elia dari misinya. Poin yang keempat di sini untuk mengenali Elia ini, ya misi Elia yang keempat adalah utusan Elia adalah seseorang. Jadi seorang pribadi. Kalau kita perhatikan dalam kalimat bahasa Inggrisnya, ya, dia seorang laki-laki. Dan seorang pribadi, ya, seorang laki-laki yang akan datang memberitakan hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Nah, poin kelima, Elia diutus untuk menginterpretasikan Alkitab. Dan poin yang keenam, interpretasi Alkitabnya akan dikritik atau ditolak. Nah, inilah ciri-ciri Elia yang Ellen G. White sendiri ramalkan kedatangannya. Jadi apabila ia datang, ya seorang pribadi ini yang akan datang untuk menginterpretasikan nubuatan yang berhubungan dengan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu,
interpretasi Alkitabnya terhadap nubuatan itu akan ditolak, saudaraku. Ya, akan dikritik, saudaraku. Tidak akan diakui. Nah, poin yang ketujuh, pekerjaan Yohanes Pembaptis dan pekerjaan orang-orang di akhir zaman pergi keluar dalam roh dan kuasa Elia untuk membangunkan umat dari keacuhan mereka dalam banyak hal adalah sama. Dikutip dari buku Southern Wortman, Maret 21, 1905. Dalam jam bahaya yang terbesar, Allahnya Elia akan membangunkan alat-alat manusia untuk membawakan suatu kebenaran yang tidak akan dapat didiamkan. Robert N. King, halaman 187. Jadi mengenal Elia dari misinya, yang ketujuh di sini, misi Elia yang ketujuh ialah Elia utusan itu akan membangunkan umat dari keacuhannya dan membangunkan alat-alat manusia untuk membawa suatu pekabaran yang tidak akan dapat didiamkan, saudaraku. Jadi kita perhatikan bagaimana ciri-ciri utusan yang akan datang mempersiapkan ya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Ada 7 poin yang kita lihat dari misi Elia ini. Yaitu satu tadi saya simpulkan sekali lagi. Elia diutus untuk mengamarkan keluarga umat Tuhan sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mengerikan tersebut. Jadi sebelum hari itu datang, Elia sudah harus mengamarkan umat Tuhan terlebih dahulu. Poin kedua, Nabi Elia diutus untuk memulihkan segala sesuatu. Dan poin ketiga, Elia bekerja bagi mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Poin keempat, utusan Elia adalah seseorang pribadi, saudaraku. Poin kelima, Elia diutus menginterpretasikan Alkitab yang berhubungan dengan hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Dan poin keenam, interpretasi Alkitabnya akan dikritik atau ditolak. Dan poin ketujuh, Elia utusan itu akan membangunkan umat dari keacuhan dan membangun alat-alat manusia untuk membawa suatu pekabaran. Inilah 7 identitas Elia, utusan perjanjian mendahului kedatangan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, di mana pendeta Jonathan Kuntarap juga tidak mengetahui ini. Sehingga dengan mudah atau dengan gampangnya dia mengatakan bahwa utusan yang dimaksudkan dalam Malaki 3 itu hanya dimaksudkan kepada Yesus. Mari kita lanjutkan, saudaraku. Apa hal yang ketiga ini? Hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Apa hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu, saudaraku? Mari kita lanjutkan.